Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat 26 semua. Kali ini saya akan membagi pengalaman kemarin jalan-jalan ke Dieng bersama keluarga. Berangkat dari jalur Pekalongan Kajen, kemudian kami pulangnya via jalan arah ke Bandar. Pertimbangan kami via ke sana dari Kajen karena dari review yang sudah ada itu jalan yang paling nyaman untuk keluarga, dan memang menurut saya sendiri sih jalur dari Kajen lebih nyaman untuk keluarga istilahnya, artinya jalan tidak terlalu curam, kemudian kondisi jalanan juga halus, melewati perkampungan, jadi menurut kami cukup aman. Tempat pertama yang kami singgah adalah di sini Kawah Sikidang ya, area Kawah Sikidang. Kebetulan pas kami datang ke sana kondisinya sangat ramai, bahkan untuk masuk saja harus antri ya. Antri kira-kira mungkin dari pintu masuk sekitar 100 meter ada. Kami antri sekitar 20-30 menit untuk bisa masuk ke tempat objek wisata atau area parkiran ya. Oh ya, untuk sekedar info saja, kalau dari tempat kami dari Batang via jalur Kajen itu kira-kira menempuh waktu sekitar 3 jam ya. Nah, ini pintu masuk ke arah Kawah Sikidang. Di sini untuk pembatasan pengunjung masih sangat diberlakukan ya. Jadi kami kebetulan kemarin di sesi kami mungkin ini yang terakhir, karena kami kemarin oleh penjaga diminta langsung masuk karena katanya akan ditutup dulu untuk pembatasan pengunjung yang di dalam. Untuk selama masa pandemi ini, bagi sobat-sobat yang mau ke sana, install dulu aplikasi Peduli Lindungi ya di HP kalian, karena untuk masuk memerlukan scan barcode Peduli Lindungi, dan pastikan sobat semua sudah divaksin ya, minimal 1 kali lah. Dulu saya pernah ke sini mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu dengan kondisi yang jauh berbeda dengan sekarang. Untuk sekarang menuju ke area kawah sudah dibuatkan jalan yang cukup halus, cukup enak, cukup recommended untuk membawa ke sana bersama keluarga. Kalau dulu jalannya masih berupa jalan tanah ya, yang terjal, licin kalau hujan, dan rawan kalau membawa anak-anak kecil kalau lewat sini. Dulu kalau pas waktu musim hujan atau habis hujan itu licin, rawan jatuh, khususnya untuk anak-anak kecil ya. Sekarang sudah dibangun jalan khusus dan dibangun seperti jembatan dari kayu ya. Ini nuansanya seperti di negara-negara Korea. Dulu area ini adalah area yang sepanjang jalan ini itu banyak pedagang-pedagang makanan, minuman, dan pedagang souvenir ya. Sekarang sudah bersih dan para pedagang itu dipindah di area pintu keluar. Nanti akan ada kejutan di area pintu keluar yang akan saya terangkan nanti ya. Untuk area kawah jauh lebih bagus daripada 5 tahun yang lalu ya. Sudah cukup tertata, cukup
enak lah untuk jalan-jalan, kita nyaman. Hanya saja kalau bisa, kalau untuk menuju ke area Dieng, kalau menurut saya sih saran saya lebih baik sobat semua bermalam dulu ya, bermalam. Jadi datang ke sana itu sore, kemudian ke objek-objeknya itu pagi sampai kira-kira jam sebelum zuhur, sebelum jam 12 itu waktu yang cukup aman untuk mengunjungi objek-objek yang ada di Dieng. Karena apa? Di sana di atas jam 11 itu sering hujan sobat. Jadi kalau suasana hujan kan tidak nyaman ya bagi kita untuk jalan-jalan. Kemudian jangan lupa untuk memasuki area kawah itu pakailah masker yang agak tebal karena bau yang cukup menyengat ya. Jadi pandemi atau tidak pandemi, lebih baik kita di sini menggunakan masker. Nah, ini area penampakan kawah yang terlihat dari air yang mendidih, kemudian bau gas belerang yang cukup menyengat. Dulu ini terdapat, itu kan terlihat ada pagar kayu dan pagar yang beton ya. Pagar yang beton itu pagar yang lama. Dulu di area sini masih boleh untuk istilahnya wisata merebus telur dulu. Kalau sekarang, kemarin saya lihat sudah tidak ada, mungkin sudah tidak diperbolehkan karena cukup berbahaya kalau terlalu maju ke kawah Sikidang ini, karena kawah ini masih aktif dan kawah ini itu sering istilahnya mengeluarkan gas panas. Kadang juga masih pernah kemarin tuh terdengar kabar meledak ya. Meledak artinya ya bukan terjadi letusan sih, menyemburkan air dari situ yang cukup panas serta gas yang cukup beracun. Jadi di sini sekarang untuk jalur masuk dan jalur keluar dipisah. Kita masuk dari sana, kemudian nanti keluarnya dari sini menuju ke arah banyak pedagang kaki limanya. Kalau saran saya, persiapkan fisik yang mumpuni, bawa air minum yang cukup untuk menuju ke area Sikidang ini. Di sini cuacanya cukup dingin. Saran saya kalau bawa anak-anak kecil, pakaikan baju yang hangat atau jaket ya. Di sini untuk foto-foto cukup bagus, banyak sekali spot foto yang bisa dijadikan latar yang cukup menarik untuk kalian ambil. Artinya bisa cari spot mana yang keren, yang bagus, yang bisa di-upload di IG kalian masing-masing. Oh ya, di sini bagi Anda yang perokok, mohon ya untuk tidak merokok di area sini, karena di sini seperti yang tadi sudah saya terangkan, banyak gas ya yang cukup berbahaya, takutnya nanti bisa meledak. Nah, biasanya di daerah sini digunakan para anak-anak muda untuk berfoto ya, untuk swafoto, untuk selfie. Kalau zaman dulu itu ya di depan terlihat tanah yang lapang, yang pasir putih gitu. Dulu sebelum ada jalan ini ya kita lewatnya di bawah itu. Kemudian setiap beberapa meter terdapat seperti kayak joglo-joglo kecil ya yang bisa kita gunakan untuk
duduk-duduk atau istirahat. Nah, ini kita berada di pintu keluar. Nah, di sini nanti kita, ini yang menurut saya paling cukup menyebalkan karena kita pintu keluar harus melewati 16 jalur kalau tidak salah. 16 jalur yang naik turun, melewati 16 los kios sebelum kita menuju pintu keluar. Jadi persiapkan fisik di sini benar-benar, karena justru malah tantangannya di sini karena melewati 16 los itu cukup melelahkan karena jalannya naik turun. Tapi apabila yang anda membawa orang tua yang mungkin kondisi fisiknya tidak cukup bagus, bisa menghubungi petugas untuk dicarikan jalan pintas langsung menuju ke pintu keluar. Hanya saja bagi yang kita pengunjung biasa, maka siap-siaplah untuk istilahnya melewati 16 trek ya, atau 16 jalur. Di sini ada tulisannya jalur 1, 2, 3 sampai terakhir di jalur ke 16. Setelah dari Kawah Sikidang, kami melanjutkan perjalanan ke kompleks Candi Arjuna. Ini sudah kelihatan kan, di sini kami sudah agak siang, ini sekitar jam 11-an. Sudah hujan, tapi alhamdulillah hujannya tidak begitu deras sehingga masih aman lah untuk jalan-jalan. 5 tahun yang lalu juga jalan ini, jalan lorong menujunya masih sama, hanya saja belum serapi ini. Untuk bunga-bunganya juga belum ditata serapi ini, pohonnya juga belum setinggi ini. Kalau saat ini sudah cukup nyaman, hanya kalau menyusuri candi ini pintu keluar dan pintu masuknya sama. Kita masuk lewat ini, keluar juga tetap lewat ini. Kemudian untuk pembelian tiketnya, kemarin saya membeli tiket terusan dari Kawah ya, jadi satu tiket langsung bisa dipakai untuk mengunjungi 2 tempat sekaligus. Kalau tidak salah kemarin 30.000 atau 40.000 per orang ya, koreksi kalau salah, saya juga agak lupa ya, pokoknya antara 30 atau 40 per orang. Untuk parkir di sini rata-rata biaya ongkos parkirnya 5.000 per objek, dan ada karsisnya, jangan khawatir istilahnya parkirnya di pukul mahal, tidak. Dan para penjaga parkir di sini juga menurut saya ramah-ramah, karena mereka mengarahkan kita untuk parkir yang benar, kemudian mengarahkan ke objeknya juga. Kita tanya apapun pasti beliau akan menjawabnya. Di kompleks candi ini ada 4 candi, 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu yang di depan di pintu masuk tadi terlewatkan, tidak saya videokan. Seandainya ini tidak hujan, maka di belakang sana latar candinya adalah latar pegunungan yang cukup indah, karena ini mendung sehingga tertutup kabut ya sobat. Nah, ini perjalanan pulang menuju ke Batang, kita via jalur Bandar. Kabutnya bisa terlihat cukup tebal, ini di atas jam 12, dan kemarin hujannya cukup deras. Untuk jalanan dari Bandar ke Batang tidak sempat saya videokan karena cuacanya cukup ekstrim kemarin pas kami pulang. Hujan cukup deras, kemudian jalan yang kami lewati juga penuh dengan air. Kalau saya pribadi sebenarnya sih untuk nyaman via jalur Kajen, tapi untuk menyingkat waktu memang lebih cepat via jalur Bandar. Kalau dari Kajen kan tadi waktu sekitar 3 jam lebih sedikit ya, kalau via jalur Bandar itu 2 jam lebih sedikit, jadi menghemat waktu 1 jam. Hanya saja jalur dari Dieng Batang via Bandar itu
banyak tanjakan yang curam dan jalanan rusak. Dari sini sampai Sikembang kami mampir sejenak di Mitsa Kopi untuk istirahat dan untuk mendinginkan rem ya, sekaligus makan siang karena kami belum sempat makan sekeluarga. Sebenarnya bukan makan siang sih, makan siang setengah sore. Di daerah Sikembang Batang ini terdapat tempat wisata yang cukup bagus untuk keluarga dengan tempat yang nyaman, makanannya juga banyak, harga juga murah. Di sini cukup ramai sobat, bahkan kami juga tidak kebagian tempat duduk. Di Sikembang sendiri banyak sekali sebenarnya resto-resto yang berkonsep seperti ini selain Mitsa Kopi ya. Nanti kalau pas sobat ke sana dicoba saja mampir ke salah satu area, dan semuanya menurut saya sebagian besar recommended untuk keluarga. Banyak spot foto juga di sini yang cukup bagus yang bisa kalian manfaatkan. Baik, itu saja dari kami, sekilas perjalanan kami sekeluarga ke Dieng. Semoga bisa memberi manfaat untuk sobat 26 semua. Nanti kapan-kapan kita review lagi tempat wisata yang lain. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya sobat 26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.